Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ada Rizky Ramadhani dengan NIM 2202401497. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis studi kasus tentang usaha Tupperware. Di sini tugas saya untuk ujian tengah semester. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya. Itu disrupsi model bisnis tradisional. Model bisnis tradisional Tupperware sangat bergantung pada penjualan langsung melalui Tupperware Party. Di era e-commerce yang berkembang pesat, analisislah potensi disrupsi terhadap model bisnis ini. Nah, yang dapat saya katakan ya, konsumen kini lebih memiliki kenyamanan berbelanja online kapan saja dan di mana saja yang dapat mereka lihat. Nah, selanjutnya preferensi terhadap perbandingan harga dan ulasan produk secara langsung bisa kita lihat di e-commerce tentunya. Dan meningkatkan individualisme dan gaya hidup cepat untuk mengurangi minat berkumpul untuk party seperti dulu lagi. Selanjutnya, apakah model party plan masih relevan di era digital? Ya, masih relevan, tetapi perlu transformasi seperti potensi hybridisasi. Itu model party bisa diadaptasi ke party visual, webinar interaktif, atau live demo dengan affiliate marketing. Contohnya seperti platform Instagram Live, TikTok Live, atau WhatsApp Business bisa menggantikan pertemuan fisik seperti Tupperware Party. Selanjutnya, strategi e-commerce Tupperware antara adaptasi dan konflik. Jika Tupperware memutuskan untuk memperkuat kehadiran e-commerce-nya, misalnya membuka toko online resmi, potensi konflik apa saja yang mungkin timbul dengan jaringan distributor dan sales representatif yang sudah ada? Mungkin yang dapat saya katakan itu persaingan langsung. Distributor dan sales representasi mungkin merasa tersaingi karena konsumen bisa membeli langsung dari website resmi melalui mereka sebagai perantara. Nah, ketimbang harga dan komisi. Harga di e-commerce lebih murah karena bisa dapat promosi atau diskon yang lebih efisien dan logistik yang bisa membuat penjualan langsung terlihat tidak kompetitif. Selanjutnya, menurunkan loyalitas dan motivasi. Perasaan tidak dihargai atau tergantikan dapat menurunkan motivasi dan loyalitas tenaga penjual yang selama ini menjadi ujung tombak Tupperware. Bagaimana Tupperware dapat mengelola potensi konflik ini dan menciptakan sinergi antara saluran online dan offline? Berikan solusi yang konkret. Nah, solusi yang dapat saya katakan yaitu pelatihan digital untuk sales. Berikan pelatihan agar distributor dan sales menjadi brand ambassador digital, mengelola media sosial melalui live demo, atau menjual via WhatsApp dan marketplace lainnya. Dan mereka tetap relevan dan berdaya di ekosistem digital tersebut. Pemanfaatan teknologi digital untuk engagement. Selain penjualan langsung, bagaimana Tupperware dapat memanfaatkan teknologi digital, misalnya sosial, influencer marketing, konten interaktif, komunikasi online, untuk meningkatkan brand awareness, customer engagement, dan loyalitas pelanggan. Dan berikan contoh implementasi konkret dan strategi digital tersebut yang relevan dan karakteristik produk dan target pasar Tupperware. Jawaban yang saya dapat katakan itu influencer marketing, kredibilitas dan jangkauan luasnya. Nah, strateginya yaitu libatkan momfluencer, food vlogger, atau chef rumahan yang cocok dengan nilai produk rapi,
fungsional, dan sehat. Nah, implementasi konkretnya yaitu kampanye hashtag Tupperware Challenge. Influencer membuat makanan sehat hanya pakai Tupperware selama seminggu. Nah, kolaborasi dengan chef lokal untuk membuat resep eksklusif yang hanya bisa dilihat jika join komunitas atau membeli produk tertentu di Tupperware. Selanjutnya, personalisasi pengalaman belanja online. Mengingat basis data pelanggan yang luas melalui jaringan penjualannya, peluang personalisasi apa saja yang dapat dimanfaatkan Tupperware dalam pengalaman e-commerce-nya, yaitu rekomendasi produk cerdas atau produk recommended berdasarkan riwayat pembelian. Misalnya, pelanggan yang memilih lunchbox direkomendasikan membeli botol minum atau tas makan. Sedangkan berdasarkan minat dan kategori favorit, misalnya produk dapur sehat atau organizer dapur. Selanjutnya, bagaimana personalisasi, misalnya rekomendasi produk, penawaran khusus, konten yang relevan, dapat meningkatkan konversi dan retensi pelanggan online. Nah, dampak terhadap konversi dan retensi. Aspeknya, dampak personalisasi konversi meningkatkan relevan produk, mempercepat keputusan pembelian, cross-sell dan upsell yang lebih efektif. Retensinya, pelanggan merasa dipahami dan diperhatikan, mendorong pembelian berulang-ulang terus. Dan engagementnya, lebih sering membuka email, aplikasi atau website karena konten terasa personal. Integrasi omni-channel dan pengalaman pelanggan yang mulus. Bayangkanlah seorang pelanggan menghadiri Tupperware Party dan tertarik suatu produk, namun memutuskan untuk membeli secara online nanti. Bagaimana Tupperware dapat menciptakan pengalaman omni-channel yang mulus bagi pelanggan ini? Yaitu digitalisasi pengalaman party. Saat party berlangsung, sales representatif dapat menyediakan QR code unik pada produk atau katalog digital yang bisa dipindai pelanggan untuk melihat detail produk, menyimpan ke wishlist atau menambahkan ke keranjang digital tersendiri, dan membuat login akun pelanggan yang menghubungkan aktivitas party ke akun e-commerce mereka sendiri. Identifikasi titik-titik interaksi pelanggan, touch point, dan rancang alur yang terintegrasi antara pelanggan offline dan online. Nah, Tupperware dapat mengintegrasikan pengalaman offline dan online melalui strategi omnichannel. Saat menghadiri Tupperware Party, mereka bisa memindai QR code untuk mengakses katalog digital dan menyimpan produk favoritnya di wishlist-nya. Nah, jika membeli online, pelanggan cukup memasukkan kode referral sales agar kontribusi online tetap dihargai. Semua transaksi tercatat dalam satu sistem, mendukung program loyalitas dan layanan penyempurna jual. Selanjutnya, data dan analitik untuk pengambilan keputusan e-commerce. Data apa saja yang dapat dikumpulkan Tupperware melalui platform e-commerce-nya? Melalui platform e-commerce, Tupperware dapat mengumpulkan berbagai jenis data penting seperti data transaksi, yaitu produk yang dibeli, jumlahnya, frekuensinya, dan juga data perilaku pengguna seperti halaman yang dikunjungi, waktu kunjungan, produk yang diklik atau yang disimpan, serta data demografis pelanggan seperti usia, lokasi, perangkat yang digunakan juga. Bagaimana data dan analitik ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen online, mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan penjualan, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Berikan contoh metrik dan
Bagaimana metrik tersebut dapat dianalisis? Data dan analitik ini sangat berguna untuk memahami perilaku konsumen online dan mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, metrik seperti conversion rate dapat menunjukkan sebagaimana efektif halaman produk mengubah pengunjung menjadi pembeli. Click-through rate atau CTR pada promosi menunjukkan daya tarik iklan, sedangkan average order value atau AOV membantu menilai potensi upselling atau banding produk. Nah, sekian yang dapat saya analisis dalam video ini mengenai usaha Tupperware yang sedang diambang atau sudah bangkrut gitu guys. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.